Selamat datang lagi channel saya Dokter Klinik. Nah, kali ini saya mau ngajarin kalian semua bagaimana cara berkendara di jalan tol atau cara-cara untuk mengendarai kendaraan mobil, khususnya mobil pribadi di jalan tol. Gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita lihat videonya. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali belajar mobil atau baru mau masuk ke jalan tol, jadi saya bakalan jelasin beberapa cara untuk berkendara di jalan tol. Buat teman-teman yang mengendarai mobil pribadi, boleh bebas memilih gerbang tol yang mana saja selama lampunya hijau tidak merah dan itu menuju ke arah tujuan teman-teman ya. Kecuali mobil barang dan bus dikhususkan untuk mengambil jalur paling kiri, bus dan truk. Cara masuk ke jalan tol itu sangat gampang teman-teman. Pertama cukup buka kacanya, kemudian tempelkan e-tol teman-teman. Oke, tempelkan sampai pintunya terbuka. Ini posisi e-tol saya terbalik, tapi tidak masalah asal jangan mukanya yang terbalik karena tidak akan kebuka ya teman-teman. Cukup kayak gitu aja, kita udah bisa masuk. Jadi di jalan tol itu kita menggunakan jalur paling kiri. Kalau misalkan seperti yang Anda lihat hanya ada 2 jalur di sini, berarti kita harus menggunakan jalur sebelah kiri. Karena kenapa? Yang kanan hanya untuk yang mendahului. Nah, kenapa di depan ada mobil-mobil di kanan, jalan di kanan? Karena mereka lebih cepat atau sedang mendahului dan tetap bertahan di kanan karena mungkin di depannya masih ada mobil yang harus disalip. Nah, kalau misalkan kosong tapi tetap di kanan juga, nah itu namanya mereka melanggar, tidak boleh diikutin ya. Nah, ini kalau misalkan ada 3 jalur pembagiannya nanti kita di depan ada 3 jalur, jadi kita bahas nanti di depan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di jalur yang 3. Nah, sekarang saya berada di posisi tengah. Ini posisi tengah tuh, jadi kita jelasin satu-satu. Posisi paling kiri itu untuk kendaraan yang paling lambat, dikhususkan untuk truk dan juga bus atau kendaraan-kendaraan yang jalannya pelan. Kemudian saya ada di posisi tengah, ini untuk kendaraan yang lebih cepat. Yang itu tadi kendaraan di atas 60 km. Kemudian di sisi kanan, nah sekarang saya pindah ke kanan. Di sini untuk mendahului. Seperti yang Anda lihat, saya sedang mendahului truk yang ada di depan. Oke, jadi itu adalah fungsi 3 jalur yang ada di jalan tol. Tetap untuk jalur paling kanan setelah garis kuning tidak boleh digunakan, atau jalur paling kiri yang garisnya lurus itu juga tidak boleh digunakan, hanya untuk darurat saja. Nah, kemudian teman-teman, satu lagi yang harus diperhatikan ketika berkendara di jalan tol. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri dan juga kanan, ini hujan ya. Ada garis. Sebelah kiri ada garis, sebelah kanan ada garis putus-putus. Itu tidak boleh diinjak teman-teman. Kita harus berjalan atau mengendarai kendaraan tepat di tengah-tengah. Tepat di tengah-tengah, tidak boleh menginjak garis ya teman-teman sama sekali. Boleh kita menginjak yang sebelah kanan hanya ketika kita mau mendahului. Ingat, sebelah kiri ada jalur kosong, itu bukan untuk berjalan, itu hanya jalur darurat untuk berhenti jika kendaraan memang dalam keadaan darurat. Nah, seperti itu. Nah, ingat. Nah, kemudian ketika mau keluar, di sini ada garis putus-putus, kemudian ada garis nyambung lagi. Nah, ketika garis sudah nyambung kayak gini, kita tidak boleh menginjak. Kita harus lurus. Jadi ketika mau keluar, perhatikan rambunya dari jauh. Nah, ketika garis putus-putus, kita boleh keluar. Boleh berpindah jalur. Nah, ketika garisnya sudah nyambung lagi, nggak boleh. Contoh seperti di depan ada yang mau keluar. Nah, ketika misalkan mereka masuk bergabung ini ya. Ini baru masuk bergabung di depan. Masuk. Nah, seperti mobil yang ini baru masuk, dia tidak boleh ke kanan dulu sampai garisnya menemukan garis putus-putus. Nah, itu pun harus hati-hati ya, hati-hati terhadap mobil di sebelah kanan. Nah, ketika garis putus-putus, dia baru boleh ambil jalur ke kanan. Ketika garisnya belum putus-putus, nggak boleh, harus lurus dulu. Ketika mau keluar ataupun mau masuk, peraturannya seperti itu, teman-teman. Kenapa kita kalau misalkan nginjek garis, kalau ke tengah nanti kita ngalangin orang kalau terlalu tengah. Dan kalau misalkan ada polisi, jelas kita diberhentikan dan kena tilang pasti. Ketika kita mau berpindah jalur, mau ke kiri ataupun ke kanan, ingat harus selalu menggunakan lampu sen. Lampu sen jangan mendadak, lampu sen lihat, perhatikan mobil depan ada yang ke kanan, dia menggunakan lampu sen.
mau ke kanan ataupun ke kiri. Dan ingat selalu menjaga jarak minimal 100 meter dengan kendaraan yang ada di depan. Selalu menjarak minimal 100 meter dengan kendaraan yang ada di depan. Perhatikan, semua mobil berpindah jalur hanya saat menemukan garis putus-putus. Tidak boleh menginjak garis yang belum putus-putus. Nah, kita ngalah dulu. Di sini ada yang ke kanan. Nah, ini sudah terlalu dekat, tapi karena kondisi kita pelan dan memang ada yang mau masuk, kita ngalah dulu. Terus kita jaga jarak lagi sambil jauh, kita susul aja, kita pasang sen dulu, baru kita ke kanan. Ke kanan, dari jauh ya teman-teman, jangan sedekat itu. Ini hanya dalam kecepatan 40 km ya, karena baru ada pintu masuk barusan, jadi agak pelan. Setelah ada di kanan, boleh dimatikan lampu sen. Kasih lampu, kalau ada mobil yang mau ke kanan, terus jarak kita terlalu dekat, kasih lampu ya teman-teman, jangan klakson, jangan bunyikan klakson di jalan tol, karena itu tidak kedengeran, karena klakson tidak begitu kedengeran sama kendaraan yang ada di depan. Gunakan lampu lebih jelas terlihatan di spion, lampu tembak. Ketika kita nggak mau ngasih jalan, gunakan lampu tembak. Ketika kita mau ke kiri, ingat jaga jarak dengan mobil yang ada di kiri. Setelah jauh, perhatikan spion, ada mobil atau tidak, baru kita pindah jalur ke kiri. Nah, seperti itu. Itu cara pindah-pindah jalur yang benar, teman-teman. Kalau di video ini ada kesalahan-kesalahan dilakukan oleh saya ataupun kendaraan-kendaraan depan, jangan ditiru, teman-teman. Ini di depan. Guys, kalau kita perhatikan di bawah ada angka-angka seperti itu, 50, 100, dari 0 dulu ya. 0, 50, sampai 100. Nah, itu adalah angka-angka penunjuk atau penanda jarak, ya, penanda jarak. Sebenarnya kalau kita mengira-ngira juga bisa sih, tidak perlu menggunakan jarak. Kalau kita sudah terbiasa, mengira-ngira juga bisa. Dan kalau misalkan belum terbiasa, kita juga bisa lihat ini. Nah, tanda dari tanda ini, tanda-tanda kilometer ini, dari tanda ke tanda itu adalah 200 meter. Dari tanda 1 sampai ke tanda berikutnya itu 200 meter. Nah, kita sekarang belok ke arah Bogor. Kita tidak boleh ngambil jalur kiri dulu sampai jalurnya putus-putus. Ya teman-teman, di sini masih jalur karena garis tengahnya lurus atau panjang menyambung, tidak putus-putus. Jadi ini masih satu jalur. Sekarang kita mau bergabung ke jalan tol Bogor. Kita baru mau masuk atau bergabung. Nah, garisnya belum putus-putus. Kemudian di sini sudah putus-putus, baru kita boleh masuk. Ingat, perhatikan selalu spion kanannya ada mobil atau tidak. Nah, kalau misalkan kosong, baru boleh masuk. Pelan-pelan saja, nggak usah ngebut-ngebut, slow saja. Karena mobil di belakang pun ngerti biasanya. Nah, teman-teman juga harus ngerti ketika bertemu dengan garis masuk kayak gitu, atau misalkan pintu masuk kayak gitu. Kalau ada mobil yang mau masuk, kasih jalan dulu. Makanya jangan terlalu ngebut-ngebut. Untuk batas kecepatan rata-rata di jalan tol itu ada macam-macam teman-teman. Ada seperti 60 sampai 80, 60 sampai 100, dan itu macam-macam. Teman-teman hanya perlu sering-sering memperhatikan rambu seperti ini. Ini banyak sekali terdapat di jalan tol. Nah, di sini ada beberapa rambu kalau kita lihat. Nah, bahkan di atas sini ada rambu, di atas jembatan sini. Nah, ada 4,5. Barusan ada tanda 4,5, kemudian ada panah ke atas, kemudian ke bawah. Nah, di depan juga ada panah ke atas, ke bawah. Kemudian ada tulisannya 5M. Di atas 4,2 M. Itu adalah tinggi jembatan. Tinggi jembatan. Jadi kendaraan kita tidak boleh lebih tinggi dari 4,2 meter. Atau 5 meter, tidak boleh lebih ya. Kalau ini rambu dilarang berhenti. Di semua jalan pasti ada ini ya. S yang dicoret itu rambu dilarang berhenti. Nah, ingat, ketika berpindah jalur, kita harus menggunakan lampu sen. Nah, kemudian di samping sini ada kayak bulatan-bulatan merah, nggak tahu kelihatan nggak tahu enggak di kamera. Sepertinya ini karena kamera HP nggak kelihatan ya. Ada bulatan-bulatan kecil merah, itu untuk penanda cahaya penerangan di malam hari. Jadi kalau ke tembak lampu jelas warnanya. Di pembatas sebelah kanan juga ada. Nah, kemudian ada tanda-tanda panah seperti itu. Itu artinya bahwa jalanan berbelok.
Nah, kemudian di sebelah kanan ada banyak sekali tanda-tanda angka. Nah, itu menandakan seperti yang ada di sebelah kanan ini adalah 50 km, atasnya km, bawahnya 50. Itu berarti kita sedang berada di 50 km. Nah, ini tuh kita lagi ada di tol Bocimi 50 di kilometer ke 50. Nah, ini 49.800. Terus aja makin berkurang karena kita berarah ke titik nol. Nah, jadi itu menandakan bahwa kita sedang ada di kilometer 49.600 tol Bocimi. Nah, seperti itu kurang lebih. Sekarang cara keluar gampang sekali teman-teman, cara keluar ataupun cara masuk sama aja sebenarnya. Cuman mungkin ada yang belum paham. Sekarang kita gunakan kartu e-tol. Buka kacanya. Kepetin dikit. Nah, tempel di sini, ada tulisannya tempel di sini. Tempel sampai kebuka. Jangan diangkat dulu. Nah, kalau sudah kebuka baru jalan. Itu dia guys, bagaimana cara-cara berkendara di jalan tol. Nah, itu hanya cara-cara dasarnya aja ya. Terlebih untuk rambu-rambunya, sebenarnya masih banyak peraturan di jalan tol, termasuk rambu-rambu. Nah, rambu-rambu yang saya bahas tadi bisa Anda lihat hanya sedikit sekali. Nah, jadi buat Anda yang baru belajar atau misalkan pengen tahu lebih, Anda bisa baca-baca bukunya. Dulu saya pernah punya bukunya, berarti ada diperjualbelikannya. Dan sekarang udah bisa di internet, bisa dicek, pelajari semua rambu-rambu, gampang sekali ya, karena itu sangat penting sekali, sangat membantu ketika kita berkendara ya guys. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Ingat, yang tadi cuma dasar-dasarnya aja. Jangan lupa di subscribe, di share, di like. Saya Dani Sena, dokter klinik, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.